Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang? Sehat semua ya. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga di hari Sabtu kondisinya kalian semua pada sehat, pada oke ya. Walaupun beberapa Mami lihat lagi pada ngedrop. Sama, Mami juga ngedrop. Ya, namanya energi itu kan sama. Masuk keluar ya kan, apalagi kalau energi kita ditambah dengan energi yang kita buat untuk sesuatu kebaikan, yaitu apa, mengimbangi antara energi negatif dan energi positif. Itu lebih sulit sayang ya. Salam dulu ya. Assalamualaikum untuk semua keluarga besar MDF dimanapun kalian berada ya, yang Mami sayangi dan Mami cintai. Juga untuk yang baru masuk, yang baru subscribe, terima kasih ya sudah di energi Mami ya. Dan juga untuk kalian yang komen ya, semoga apa yang kalian doakan, apa yang kalian inginkan bisa dijabah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam juga hai James. Jini apa kabar? Semoga you good ya, dan semua di sini berilah energi yang baik ya untuk hari ini kita bercerita ya. Hari ini udah masuk minggu ke 2 ya. Kemarin kita bercerita tentang karma, kita bercerita tentang all zodiak ya, kampus zodiak ya, atau kamus zodiak. Kita bercerita tentang message on the bottle, kita bercerita tentang pesan hati divine maskulin, kita bercerita tentang pesan divine feminim. Ya, sekarang kita mau bercerita tentang pesan hati karmik. Ikan, ya karmik juga manusia coy. Walau hatinya kagak ada. Lagi di laundry. Sama mukanya. Aduh, kasihan deh lo. Ikan, masalahnya karmik kagak bisa sendiri, po. Harus dibantu dengan orang lain nyucinya biar bersih kan. Kayak butiran rinso, dikasih air, gelembungnya ada, ditiup, terbang deh kena angin. Sian Amir mam, ya gitu lah namanya juga cerita, ikan. Sadis amat nih, kagak sadis, itu kan cerita sebenarnya. Oke, buat kalian terima kasih banyak ya yang udah di energi Mami. Kita seru-seruan di sini, kita happy-happyan di sini ya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari story Mami hari ini di hari Sabtu malam Minggu sayangku. Buat yang Jonas dan jomblo jangan sakit hati ya. Malam Minggu buat Jonas dan jomblo juga tetap berlaku sayang, bukan untuk yang berpasangan saja. Kalian kan kagak tahu yang berpasangan juga malam minggu juga banyak yang memble. Ya iyalah, ya kan? Lu kate semua yang pasangan pada happy, kagak mesti coy. Ya kan? Happy yang jomblo, yang Jonas itu kadang juga lebih happy daripada yang berpasangan. Karena apa? Ngeplong, kagak banyak pikir, ya kan? Itu buat kalian nih Mami kasih tahu ya. Kalau kalian mau healing, itu betul-betul healing. Jangan healingnya itu KW-KW, kaleng-kaleng gitu loh sayang. Dimana kalian itu kalau namanya sudah ikhlas, ya ikhlas. Nggak usah nengok ke belakang lagi, nggak usah dilihat-lihat lagi, nggak usah diurusin lagi, nggak usah diapain, teteh bengek, bla 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 bla, nggak usah diurusin gitu loh. Kalau dibilang Mami kan saya punya hati, saya kan kurang apa selama ini, saya nggak terima, saya dendam, saya sakit hati, ya kagak usah healing, ngapain healing, percuma,
Kagak jadi energi yang baik kok. Tetap aja energi devil ada di diri kalian. Boro-boro kalian bisa happy. Makan kagak enak makan, tidur kagak enak tidur, main kagak mungkin, iya kan? Yang ada mendem aja. Mendem apa mah? Mendem penderitaan. Ngapain? Sekarang ini udah zamannya itu udah riweh. Zamannya udah ribet. Kalau kalian bikin tambah ribet, otak kalian kagak cukup, memori penuh, di refresh juga nggak mungkin. Yang ada rumah sakit penuh. Mau ditaruh di mana? Itu loh sayang. Iya kalau kalian dekat keluarga, kalau kagak jauh, terus gimana? Emang dia mikirin kalian? Pasangan kalian mikirin ente? Kagak. Boro-boro kalian dipikirin. Nggak ada dipikirin. Terus kalian mikirin pasangan kalian. Ntar kalau mami tanya, maaf kate ya. Yang stres siapa ini, yang bego siapa gitu. Cobalah keluar dari situs itu gitu loh. Keluar dari situs yang doyan yang setianya dimainin. Keluar dari situs yang doyan disia-siain. Keluar dari situs yang mau dibego-begoin. Keluar dari situs yang mau dibuat gak bener sama pasangan kita gitu loh. Keluar kalian. Sadar gitu loh. Kalian tuh jangan obsesi. Semakin kalian obsesi, ini mami kasih tahu ya, semakin kalian obsesi, tidak ada jalan yang dikasih Allah buat kalian. Gemes sampai mami. Gak ada. Tapi kalau kalian berserah ikhlas, melepaskan apa yang dicintai sama Tuhan, kalian serahkan secara ikhlas apapun yang terjadi. Wong ikhlas itu gak pakai pamrih. Kalau kalian ikhlas pakai pamrih, sama aja kalian itu munafik. Mau jadi apa? Kalian mau healingnya kayak apa? Kalau healing masih rasa dendam, sakit hati, gak terima, apa bedanya kalian dengan karmik dan devil? Sama. Mau jadi twin flame, boro-boro, kagak mungkin cinta sejati itu hinggap di energinya devil atau energi karmik. Kalau kalian masih ada energi devil, kalian masih berada di yang namanya, ibaratnya orang kerja jabatannya itu masih apa? Karmik, kagak naik-naik jabatan. Boro-boro ente pada mau jadi bos. Udah masuk ke twin flame dan soulmate. Gak mungkin. Cobalah kalian pikir. Kalian benar-benar telaah apa yang mami omongin. Telaah apa yang sudah mami katakan. Pikirkan dalam hati dan baik-baik. Kalau kalian mau menunggu ya monggo. Silahkan tunggu. Maskulin kalian, tidak ada yang melarang satu orang pun. Kalau kalian menerima, kalian diperbudak atau diperbuat seperti itu, tidak dihargai, dicuekin, digantung dan apapun, kalian menerima, ya sudah silakan, tapi no komplain. Kalau kalian masih komplain, berarti kalian tidak menerima yang namanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu dalam penikmatnya hanya beda tipis. Yang menikmati dengan bersyukur itu tidak ada bedanya rasanya. Rasa bahagia, rasa sedih terpuruk, rasa sukacita itu semuanya barokahnya merasa nikmatnya sama kalau kalian bersyukur. Tapi kalau kalian tidak bersyukur, menikmatinya rasa penuh dengan perbedaan, ibarat kaya dan miskin. Tapi kalau kalian menikmati, rasa singkong bisa kalian rasakan seperti rasa keju. Itu maksudnya sayangku, cintaku, I love you so much. Itu loh. Percuma aja kalian pakai screen
skincare yang harganya mehong-mehong. Percuma kalian pergi ke salon, percuma kalian pergi ke Medipedi, percuma kalian mempercantik diri kalau setiap malam kalian mengukir dan menggambar kerutan-kerutan di muka kalian tanpa kalian sadari. Lewat apa mami mengukirnya? Lewat hati yang tanpa kalian sadari. Kalau kalian diperhatikan dengan pasangan kalian, ora apa-apa son. Bukan begitu caranya Ferguson. Bukan begitu caranya Ferguson. Ora iso son. Sonnya ndak guna. Mami nggak tahu esmoninya jadi begini nih, esmoninya ini. Karena apa? Kalian itu berjanjinya sama siapa? Berjanjinya sama Allah. Berjanji dengan Tuhan dengan mengatasnamakan niat. Niatnya apa? Inginnya apa? Ditanya apakah ikhlas, saya mengikhlaskan. Lah, terus kalian komplain. Gak bakalan kalian ditoleh sama Allah, sama Tuhan. Kalian ora percaya ya, terserah. Mami hanya menjalankan pesan dan menyampaikan pesan. Itu. Kalian mau? Bersyukur, alhamdulillah. Mami bisa mendoakan dengan kemudahan dan kebaikan. Dengan segala energi insya Allah. Tapi kalau kalian tidak bisa menepati ya susah juga. Mau ngomong apa? Boro-boro kalian keluar dari situs itu, yang ada ya jalan di tempat. Mau sampai kapan jalan di tempat? Sebagian yang lain lari sampai finish. Sampai finish dalam kondisi ada yang terseok-seok, ada yang sampai lututnya kram, ada yang sampai terbatuk-batuk, ada yang pingsan, tetapi sampai finish. Dan tidak mungkin tidak ada yang membantu sampai finish itu. Pasti ada yang membantu. Tapi kalau kita belum sampai finish, kita sudah babak belur, boro-boro ada yang bantu. Yang ada kita kesesat di situ. Iya, kalau kita dalam kondisi stuck itu ibaratnya orang lari jarak jauh, medannya yang ditempuh. Kalau jalan tol nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya medannya seperti kita ikut on-on, medan yang ditempuh pasti medan ada melewati gunung, melewati semak-semak dan lain-lain. Kalau pada saat itu kalian stuck, ada yang bisa membantu, atau pada saat itu kalian kakinya kram, ternyata di situ ada tim panitia yang membantu, alhamdulillah. Tetapi belum sampai ke tujuan finish, baru di ujung, baru kira-kira berapa meter kalian sudah bilang masya Allah jauhnya. Ini apa ndak, kita ini babak belur. Kita belum makan, belum minum, haus, nanti kalau pingsan itu loh, belum apa-apa udah komplain. Itu loh. Itu secara logikanya sayang. Di kehidupan yang sebenarnya. Kita terapkan di manajemen semesta. Itu sayang. Moga-moga kalian bisa memahami apa yang Mami katakan sebagai masukan, sebuah pesan. Kalau kalian terobsesi dengan yang namanya karmik, hello, dia juga manusia cuy. Kalau sebagian kalian berpisah, rekonsiliasi lagi, kalian harus bersyukur dan berterima kasih. Karena karmik itu pasangan kalian sadar
ada juga peran dari apa? Karmik. Buat kalian yang sebagai karmik, triparti, orang ketiga, misalkan pasangan kalian nih karmik ya, dengar baik-baik ya, kembali kepada pasangannya, kembali pada pasangan twin flame atau soulmate, atau kembali kepada feminimnya, maskulinnya, tidak kepada kamu lagi, kamu harus bersyukur. Karena apa? Kamu sudah membuat sebuah pahala yang baik. Dan karmamu juga mungkin bisa terhapus. Karena apa? Kamu sudah mengembalikan orang yang benar kepada orang yang benar di tempat yang benar. Kalau kalian sudah mengembalikan kepada mereka, kalau kondisinya mereka masih babak belur dan bubar lagi, itu bukan kesalahan kau, karmik. Tapi kau sebagai karmik, kalian sebagai karmik harus bisa konsekuen juga pada saat karmik mengembalikan. Tidak ada yang namanya mengganggu lagi hubungan feminim dan maskulin untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Itu bukan kalian menambah upgrade yang namanya magic chair, magic comb. Iya kan? Ngupgrade-nya pakai apa, Mami? Cari listrik. Karena di rumahnya karmik mati listriknya. Mau beli kuota, gak ada uang. Nah itu. Token listrik bingung. Itu loh sayang. Sadarilah kalian. Semua hidup itu ada baik, ada buruk, ada yin, ada yang. Saling melengkapi, antara hitam dan putih saling melengkapi. Hidup itu gak ada putih-putih aja, hitam-hitam aja gak ada. Kalau kalian bisa mengimbangi antara hitam dan putih, itu akan seimbang. Mau hidup dimanapun seimbang. Ya kalau memang hitamnya banyak, putihnya sedikit, gak akan mungkin seimbang. Begitu juga sebaliknya, putihnya banyak, hitamnya sedikit, ya juga tidak seimbang. Contohnya apa, Mami? Ya, simpel saja. Kalau kamu pakai sendal kiri aja semua enak, enggak? Pakai sepatu kanan aja semua enak apa enggak? Kan gak enak. Piye tek jalan? Jalan lurus tetap aja ke kanan ke kiri, gak enak toh, ya itu. Simple. Santuy, simple, gak usah ribet. Gitu aja kok repot. Iya kan? Ayolah. Kalian semua para feminim, mau maskulin, mau karmik, berubahlah jadi yang baik. Sudah waktunya kalian ke jalan yang benar. Tetapi benar-benar, bukan jalan yang benar ke arah yang suka-suka gua. Nah, itu loh sayang. Ya, pahami juga ya, buat keluarga besar MDF, terutama semua yang ada di MDF Recycle di rumah Mami Dona. Ya. Di Madon Tarot Channel itu adalah rumah Mami Dona. Di mana inilah rumah kalian. Di mana kita bisa saling sharing cerita apapun. Dan Mami bisa menyampaikan pesan untuk kalian bisa pelajari ataupun kalian ambil manfaat dan hikmahnya. Kalau kalian masih terbawa dengan ego, obsesi, ketakutan, kekhawatiran, ya Mami angkat tangan, lambaikan tangan, di ujung kanan ada kamera, ujung kiri ada kamera, kalau tidak tahan angkat tangan. Kita uka-uka Mami, ya iya, akhirnya Mami jadi uka-uka ngeliat kalian, ya kan? Kita aja ngeliat mukanya karmik aja kita takut, iya kan?
Masa ngeliat muka kalian jadi takut lagi, Mami? Waduh, kacau deh kalian. Jangan sayangku, cintaku. Kuat, Mami bilang. Kalau kalian kuat, intinya segini loh sayang. Kuat, yakin, ikhlas. Udah. Kalian ibadah dan doa, bener-bener ibadah dan doa, bukan kaleng-kaleng. Lah gimana rapotnya kalian nih, bagus. Kalau dilihatnya sama semesta ya. Kata orang Bugis itu, janjimu taruh, janjimu di mulut saja. Nah itu. Tetapi bukan janji pakai hati dan jiwa. Namanya janji di mulut, semua orang juga bisa ngomong. Itu yang Mami yakin kalian bisa. Bisa, masa kalian gak bisa gitu loh. Kalian pasti bisa. Kalian pasti berdiri di atas kaki kalian dengan semangat yang baik, dengan energi positif, dengan kekuatan diri sendiri, bahwa kalian mencintai diri sendiri, kalian mencintai Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa merusak hati dan jiwa kalian, kecuali Allah. Yang hanya bisa memutarkan hati kalian dan perasaan kalian hanya Allah, bukan manusia lain. Itu loh. Kalau misalnya kalian lihat di reading Mami ceritanya A, ternyata kalian lihat reading B, reading C, reading sampai Z beda-beda. It's up to you sayang. Silakan. Tetapi buat Mami, niat Mami di sini membawa pesan untuk kalian itu, mau kalian percaya atau tidak seperti apa, itu terserah. Tetapi Mami, lillahi ta'ala ilahi robbi, ini Mami benar-benar dari hati Mami paling dalam. Mami menyerahkan pesan semua yang Mami sampaikan kepada kalian, itu tanpa apa-apa, tanpa pamrih, tanpa apapun. Memang Mami harus sampaikan. Kalau ini bisa energinya masuk dan bisa tercovering dan bisa energi ini berjalan dan kalian doanya terjabah, berarti kalian memang betul-betul paham dengan apa yang Mami sampaikan, dengan apa yang Mami pesankan atau yang kalian terima pesannya dari semesta, itu berproses dan kalian terima energinya gitu loh. Kalian paham. Kalau sebagian dari kalian ada yang menerima sesuatu hadiah tanpa kalian sadari, ya itu energinya sudah berjalan tanpa kalian sadari. Tapi kalau kalian masih tidak percaya dan yakin dengan diri kalian pada saat kalian melihat reading Mami Dona dan berdoa, kalian dilingkan dengan orang yang kalian dilingkan dan kalian berniat, insya Allah kun fayakun, apapun. Tidak ada manusia yang bisa menolak. Tetapi pada saat itu kalian tidak yakin lagi, ya Allah juga sama. Manajemen di atas, Tuhan juga sama. Kau tidak yakin padaku, buat apa saya yakin padamu? Kan gitu. Kita kayak pacaran atau kita sama pasangan juga. Kalau kamu gak percaya atau kamu tidak yakin tentang cinta saya, ya sudah. Kalau kalian tidak bisa memegang omongan, ya sudah. Kalian tidak sadar ya. Kalian selalu ngomong maskulin atau feminin tidak pernah memegang omongan, tidak pernah memegang janji. Lah terus kalian piye? Emang kalian selama ini apakah memegang janji, keyakinan terhadap Allah, terhadap Tuhan? Ini loh, coba kalian resapi gitu loh sayangku, cintaku, kasihku, resapi dalam dada. Biar kalian tuh healingnya ini, bisa gitu loh. Healingnya itu bisa bener-bener gitu loh sayang, bisa kuat gitu loh. Ya, Mami mau kalian kuat, itu aja. Terserah mau seperti apa, mau bodo amat Mami.
Oke, mami mau tahu, mami nggak mau denger yang gimana, mami mau taunya kalian kuat, kalian bisa, kalian mampu, kalian sanggup. Dah. Dan yakin, kun fayakun karena Allah. Karena Tuhan yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibantu oleh para rasul dan para nabi. Sesuai keyakinan kalian, ya. Pastikan tarot bukan Tuhan sayang. Tarot adalah jembatan atau kita merasakan sesuatu bahwa ada energi kebaikan di sana yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai mungkin masukan, mungkin bisa kita membawa hasil yang baik, ya. Yang tidak baik kalian buang. Ya. Sekali lagi tarot bukan Tuhan. Yang kalian percaya itu adalah Tuhan. Itu. Pahami ya sayangnya. Berdoa sesuai keyakinan kalian, dilingkan dengan orang yang kalian inginkan dan dilingkan dengan diri pribadi kalian. Mintalah kepada Allah, semoga dijabah. Insya Allah. Oke? Hari ini di hari Sabtu, mami mau cerita tentang karmik. Ini adalah energi karmik yang mami tarik dari energi mami, energi bumi, energi tarot, energi universe tentang sebuah cinta dari malaikat cinta intisari, dan ini dari malaikat cinta langsung. Ya. Oke, kita sampingin dulu sayang ya. Ini jadi energinya benar-benar jadi kuat sekali. Oke, kita mulai sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mami ngambil bunga ya, tapi sesuai dengan hati. Padahal mami ngambilnya segar, kok begitu layu. Sementara mami bacain karmik, ini berarti hatinya karmik lagi pada lesu, lemah, letih, lesu, layu. Nah ini penyesuaian tuh yang terjadi sayang, ya. Makanya mami bilang para karmik banyak yang lagi mau ngupgrade, restart. Nah tuh, ya kita minta sama semesta ya Tuhan. Dear God, give me energy for karmic, sun, moon, rising, and Venus tentang pesan isi hati karmik yang ingin ditujukan kepada maskulin dan divine feminine. Hadir karmik, saya tarik. Jangan bawa sadar. Datang. Ditarik apa? Keluar sendiri. Tarik apa? Keluar sendiri. Oke. Thank you. Sudah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Makasih ya. Yang tidak dijujurkan, dan ini dijujurkan. Karmik keluar sendiri. Dijujurkan ya. Kita minta energi tarot. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus untuk karmik. Dear God, give me energy for karmic, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk energi elemen api, air, udara, dan tanah. Give me energy for karmic. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Jujur mami rada gak enak badan. Aduh.
Ya energinya kan banyak yang Mami tarik, energi kalian. Lagian juga Mami menikmati hidup, ya, hidup yang betul-betul Mami nikmati lahir dan batin, ya. Itu yang harus kalian jalani, ya. Kita minta dari dek bumi tarot. Bismillahirrahmanirrahim. Karmik, give me energi pekannya. Thank you, thank you, thank you. Oke. Sabar sayangnya. Yang terbuka dan tertutup. Oke. Kita minta dari energi dari malaikat cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, angel, give me klarifikasi, advice for karmic. Thank you. Ada lagi? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Oke. Thank you. Thank you. Semesta memang betul-betul adil, ya. Semesta memang betul-betul adil, ya. Betul-betulnya tadi begini jatuhnya apa? Betul-betul adil semesta itu, ya. Semua dapat kartu yang sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dear God, from universe, angel love, give me klarifikasi for karmic. Thank you, thank you. Bisa lihat nggak sayang? Oke. Kelihatan ya? Ya sayang ya. Ini yang terbuka, ini yang tertutup. Kita pinggirin dulu. Kita mulai. Ya. Dear maskulin dan dear feminin. Saya adalah karmik. Ingin mengucapkan atau ingin menyampaikan pesan hati saya kepada kalian, yaitu maskulin dan feminin, terutama kepada maskulin. Terutama pada maskulin, tentang hati saya. Adalah yang sakit bukan hanya hati dia saja, aku pun juga menderita. Ketika kamu selalu berjanji akan memilih aku, hanya butuh waktu untuk membuat keputusan, namun hubungan ini tetap menggantung. Jadi sebagian karmik sakit hati oleh maskulin juga. Jadi bukan kalian saja feminim, karmik juga sakit hati, keles, ikan, menderita juga, sakit hati juga. Karena apa? Selalu dijanjiin kewong sama maskulin, tapi kagak dikewong-kewong.
Kagak dikawin-kawinin. Kawin iya sih, kagak dinikahi. Maksudnya mami gitu. Iya kan? Nah, maskulin selalu memberikan janji entar sok. Mungkin bulan Mei, maybe yes, maybe no. Mungkin kalau ndak Sabtu atau Minggu. Itu janjinya maskulin. Selalu ngomong, sabarlah hai karmikku. Kita hanya menunggu waktu. Kita hanya melihat waktu yang tepat. Waktu yang pas untuk kita berdua. Untuk kita mengikat janji suci. Untuk kita halalkan. Atau untuk kita komitmenkan. Untuk kita diakui oleh negara Republik Indonesia, Persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Sampai semua diucapkan tentang pemersatuan hati pun juga sama. Ayo, semangat juang 45-nya maskulin pun diterapkan, tetapi itu semua bohong. Gak ada bedanya sama feminim, sama. Menderita juga. Apa yang diharapkan? Keputusan apa? Bahkan digantung juga sama kayak kalian. Hubungannya juga digantung. Ini bisa vice versa, bisa maskulin yang digantung juga sama karmik, bisa karmik yang digantung oleh maskulin. Itu yang terjadi, sayang. Tuh, mami bersihin dulu. Itu yang terjadi. Mau bagaimana? Sampai katanya karmik, kayak lagunya The Virgin. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi untuk bisa bersamanya, ku mencintainya. Sungguh ku mencintainya. Rasa ini sungguh tak wajar, karena ku yakin ku tetap bersamanya. Ya itu seperti itu. Ya kalau mami nggak hafal, kan ini spontanitas, coy. Dia begitu ya. Itu The Virgin, cinta terlarang. Yes. Ini memang ceritanya tentang cinta terlarang. Larang bahasa orang Jawa, cinta mahal, larang. Jadi jangan main-main sama karmik. Dalam artian larang bisa dilarang, dilarangi berapa, itu dihargai berapa maksudnya. Mami ini dibisa-bisain. Nah mami ya pasti bisa lah. Jadi karena terobsesi, sebagian dari karmik obsesi untuk memiliki maskulin, bertujuan dan bertekad gimana caranya bisa mendapatkan maskulin. Seperti apa dilakukan, bertekad untuk bisa menempuh jalan kehidupan bersama maskulin. Tetapi apa yang terjadi? Kondisi sebagian dari karmik pun ditinggalkan sama maskulin. Sebagian maskulin juga ada ditinggalkan oleh karmik. Jadi kondisinya sekarang ini lagi labil, semua lagi labil. Sebagian karmik ada yang kembali sama pasangannya. Sebagian dari maskulin kembali sama pasangannya. Energinya lagi begini, gitu loh sayangku. Jadi sebagian
merasakan hal yang sama atau lagi merasakan karma yang berjalan. Itu loh sayangku. Itu yang terjadi. Walaupun di kondisi mereka bersama ya babak belur. Tujuan hidup yang dia inginkan hanya dia pegang saja, tetapi yang nyatanya kehidupannya digantung, bahkan tidak dikasih kejelasan, malah hidup bareng, tidak ada status, tapi enak-enak, nyunyu-nyunyu. Nah itu, for what nothing sayang. Jangan terlalu overthinking. Kalian dengarkanlah reading Mami di depan tadi, pesannya apa, semesta bilang apa lewat dari Mami. Kalian coba pelajari lah, gitu loh sayangku ya. Dan di sini insecurity, the horse, dan attraction. Hubungan saling ketertarikan atau hasrat. Sudah tidak ada hasrat lagi. Apa yang mau dihasrat dari mereka berdua? Hasrat mereka metong satu sama lain, karmik dan pasangannya. Maskulin dan karmik sama-sama metong hasratnya, mati hasratnya, bahkan tidak dibikin ada hasrat lagi. Bahkan sebagian maskulin sakit karena apa? Hasratnya tidak ada sudah. Kalau kalian sudah berumah tangga, kalian paham, gitu loh sayang. Dan sebagian dari karmik ingin keluar dari kondisi ketidakdahasratan. Bahkan di sini kekhawatiran yang berlebihan, apa yang dia khawatirkan oleh karmik itu menjadi kenyataan. Dia mencari, ya, dia berhubungan dengan maskulin. Ternyata apa yang dia lakukan dengan maskulin tidak ada hasrat lagi, khawatir. Karena apa? Sebagian maskulin tidak mempunyai hasrat lagi, alias sudah hambar kayak garam. Hambar kayak garam, paham? Asin tidak asin, manis tidak ada manis. Itu loh. Dia rasakan hidup ini begitu asin. Tetapi dia mau merasakan rasa asin itu dia tidak tahu. Ya ini. Hidupnya tertusuk kanan dan kiri. Ini loh. Ini loh yang terjadi. Mau di karmik, mau di maskulin, ini yang terjadi. Sebagian feminim juga ikut-ikutan akhirnya. Karena apa? Overthinking tidak bisa keluar dari ini kondisi. Ikut-ikutan akhirnya. Jadi tidak mempunyai hasrat. Gimana ceritanya sih? Kondisi sekarang itu karmik lagi babak belur. Kan Mami sudah bilang. Karena apa? Maskulin itu sudah ilfil sayang. Walaupun terlihat di depan kalian happy, kalau kalian tidak lihat dengan mata ya ojo percaya gitu loh. Nah, frustasi. Feminim overthinking, memikirkan hubungan maskulin dan karmik happy, enak-enak, bahagialah. Iyalah, tidak mungkin lah secara logika karmik mau kasih lihat kehidupan amburadul dan kehidupan babak belur dia. Gimana sih kalian? Gak bakalan mungkin sayang, cinta, gak bakalan. Yang ada arti dari sebuah kebahagiaan yang semu oleh karmik adalah frustasi dari apa? Tidak ada jalan mulus yang dia bisa lalui. Nih, kayak seekor belut itu meluncur kencang itu tidak ada. Semua target yang dia ingin dan dia capai itu lepas semua, sama kayak maskulin juga. Babak belur, tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Sebagian dari karmik malah kecebur di kondisi yang dia buat sendiri. Target yang dia harapkan tidak ada yang bisa membuat karmik bisa bahagia. Bahkan di sini
Nih, sebagian merasa terbakar kondisinya, hati terbakar, maskulin dan karmik sama-sama konflik. Sebagian maskulin ataupun karmik bingung, rezekinya juga nggak ada, mau cari duit di mana, stres, frustasi. Nih, frustasi. Kalian mau percaya atau tidak, it doesn't matter for mom. Ya, mom hanya send to message from universe. Mami hanya menyampaikan pesan dari universe berupa story for update general timelines. Ya, ini yang terjadi. Karmik, maskulin, frustasi, stres, depresi, bingung, mau cari uang kemana, punya uang juga bingung, gak ada, babak belur. Nih, frustasi, apa yang dia inginkan tidak ada, tidak dapat, bahkan babak belur. Akhirnya, sebagian jadi konflik. Ujung-ujungnya apa yang nama sebuah kesetiaan? Nggak ada. Angkat kaki masing-masing mencari sebuah kesetiaan yang lebih bisa mendamaikan atau mendinginkan hati. Ini yang terjadi sayangku, cintaku, kasihku. Kondisinya sebagian tidak ada yang setia. Setia apa? Sulit sayangku, ya. Mau seperti apa? Kesetiaan sudah tidak ada, hasrat sudah tidak ada, yang ada tiap hari konflik, mencari sasaran atau mencari pekerjaan juga bingung. Akhirnya babak belur. Ini kita nanti ya, kita baca intisarinya nanti ya, kita baca ya, kita simpan dulu ini di sini. Lanjutkan yang tertutup. Oke. Jangan pernah tinggalkan aku akan selalu sabar untuk semua drama yang kita perankan sampai kamu melepaskan dia, dan hati ini tidak akan pernah lelah untuk itu. Sebagian karmik mau ditinggalkan sama maskulin, atau maskulin mau ditinggalkan sama karmik. Bahkan mereka berdua ataupun karmik sabar untuk semua drama yang diperankan, lakon yang diperankan itu dengan sabar. Sampai harapan karmik adalah maskulin melepas feminimnya atau melepas cinta. Bahkan tidak merasa lelah dengan drama yang diperankan. Itu yang terjadi. Walaupun kondisinya babak belur. Nah, sekarang Mami tanya, apa bedanya sama kalian feminim? Pasangan kalian, maskulin kalian berbuat seperti itu. Dan karmik dibuat juga sama. Satu-satu kan? Kenapa kalian jadi pening? Kalau pening minum Panadol biar lupa. Itu kata iklannya seperti itu, ya kan? Namanya juga kita guyon ya. Aku sadar dengan semua pengkhianatan dan semua perselingkuhan ini, dan aku sadar sedang menanti karma akan menghampiriku. Ya. Karmik sadar bahwa dia berselingkuh, berkhianat, menyakiti hati feminim, bahkan dia sadar untuk menanti karma di dalam kehidupannya. Itu yang disadari oleh karmik. On the reverse, memutuskan tidak semudah itu. Apapun sudah mencoba menyampingkan perasaan dan mengutamakan pikiran, tetapi hati ini selalu kembali terpaku kepada kamu. On the reverse, memutuskan tidak semudah itu. Namun sebagian dari karmik memutuskan hubungan triparti.
bahkan maskulin atau karmik lah yang memutuskan hubungan triparti. Karena apa? Sudah mengenyampingkan logika atau mengutamakan pikiran ya, dan memakai perasaan. Sekarang sudah punya perasaan ya, karmik. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi hati karmik dahulu selalu terpaku kepada maskulin, atau maskulin selalu terpaku kepada karmik. Ini energinya sudah berimbang satu-satu sayang. Itu energi update-nya. Ya. Maafkan jika aku pergi, benar cinta dan kasih yang aku berikan karena semua materi yang sangat menyilaukan itu membuat aku hanya punya logika bukan perasaan. Sebagian dari karmik meninggalkan maskulin karena memang yang dicari bukan cinta atau kasih, tetapi yang dicari adalah sebuah materi atau sebuah kenikmatan hanya untuk logika saja, bukan untuk perasaan. Jadi sebagian karmik atau sebagian maskulin meninggalkan hubungan triparti ya. Mungkin bagimu aku adalah secarik tisu yang kau gunakan untuk mengusap air mata dan tak lebih dari itu hanya sebuah pelarianmu. Disadari oleh karmik, selama ini maskulin tidak pernah menganggap karmik seperti menganggap feminim. Walaupun yang dipilih karmik oleh maskulin, tetapi tidak pernah dianggap ada. Begitu pula karmik memilih maskulin tidak pernah dianggap ada, gitu loh. Itu yang terjadi sayang, ya. Dan di sini on reverse, jangan salahkan aku jadi orang ketiga. Aku tahu aku salah telah menjadi jurang di hubungan kalian. Apakah kalian tahu rasanya ketika posisi itu aku tak mau semua karena cinta itu buta. Awalnya karmik ya tidak pernah mau tahu, selalu bilang jangan salahkan aku dong, aku jadi orang ketiga. Emang kamu pernah tahu rasanya jadi orang ketiga? Ya emang aku merusak hubungan kalian, menjadi jurang di hubungan antara kalian. Tapi sekarang yang ada karmik ini sangat-sangat sudah menyesal, bahkan merasa bersalah menjadi orang ketiga di hubungan kalian. Karena apa? Sebagian karmik ini diselingkuhi lagi. Karena apa? Maskulin tidak setia atau karmik menyelingkuhi maskulin. Karena karmik tidak setia, itu yang terjadi. Karena dianggap cinta ini buta. Karena buta makanya nggak kelihatan. Nyeruduk-nyeruduk gitu loh. Ya, dan ini kayak saking namanya cinta ini buta, kayak lagunya siapa? ME itu ya. Oh inikah cinta, inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Oh ini rasanya cinta, inikah cinta, cinta pada pandangan pertama. Ya gitu ya lagunya. Ya pokoknya seperti itulah. Ya kan? Jatuh cinta dirasa seperti jatuh cinta pada pandangan pertama. Ternyata cinta yang dia lihat adalah buta, bukan pandangan pertama, ya. Dan tidak pernah melihat itu sebuah cinta dan kasih, yang dicintai adalah materinya saja, gitu loh. Bukan pula aku yang sengaja mengusik mereka, kamulah yang membuka hati dan mendekati aku dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku luluh juga karena aku hanya manusia biasa. Jadi di sini dipastikan sebagian karmik yang memulai ya dengan sengaja mengusik, bahkan sebagian dari maskulin juga membuka hati. Jadi mereka sama-sama membuka jalur dan membuka jalan untuk merusak komitmen ya. Ini yang terjadi dan disadari oleh karmik ya. Dan di sini aku tahu di dalam hubungan ini
merasa mendapatkan semua yang aku inginkan, namun terkadang aku bukan menjadi prioritas utamamu. Jadi nggak ada yang namanya karmik di nomor satu kan, diprioritaskan juga nggak ada. Mimpi. Jadi tidak ada yang namanya prioritas. Walaupun karmik sekarang menjalani hidup bersama maskulin, tetapi hidup yang dijalani itu kehidupan gak jelas tuh. Abstrak, kagak jelas coy. Mau hidup yang kayak apa? Ini yang terjadi, bukan prioritas malah. On the reverse, aku sangat mencintaimu, namun tak butuh waktu lama untuk membangunkan aku dari semua khayalan dan halusinasi ini. Aku kacau dan ketergantungan. Sebagian sudah sadar dari halusinasinya ya. Sebagian sudah bangun dari mimpi dan merasa tidak ketergantungan lagi dengan maskulin karena mencari maskulin yang lain yang lebih bermateri, lebih mendapatkan kebahagiaan, lebih mendapatkan semua yang karmik inginkan. Begitu pula dengan maskulin. Ya. Ini yang terjadi. Jangan main api jika tidak mau terbakar nantinya. Aku akan memperjuangkan dan tidak akan mudah buat kamu untuk meninggalkan aku. Tidak akan pernah aku mengalah walau harus memakai energi gelap atau hitam. Ini. Sebagian dari karmik mengupgrade yang namanya magic chair magicom. Karena sebagian maskulin ingin balik atau bahkan sebagian dari maskulin stres dan tergila-gila sama karmik. Jadi semuanya ini ke-trigger kembali ya, apa yang dilakukan sesuai ya, yang dia manifestasikan ya, kalian manifestasikan apa ya dapatnya sama sesuai manifestasi kalian. Kalian berbuat buruk manifestasinya dapat buruk, kalian berbuat baik dapatnya baik ya, seperti itu. Tuhan itu adil sayang, semesta adil. Apa yang kita buat, apa yang kita dapatkan, apa yang kita tanam, apa yang kita tuai, seperti itu ya. Itulah semesta. Kalau kalian tidak bisa memanifestasikan untuk sebuah kebaikan dalam kehidupan kalian, dan kalian fokus apa hasil dari sebuah manifestasi, yaitu sebuah cinta yang kalian tidak pernah perjuangkan, malah kalian permainkan sebuah cinta, jangan harap. Aduh mami ngos-ngosan ini ya. Ini kopi mana ini ya? Aduh. Oke. I create mindful moment throughout the day, reminding myself that I am love and miracle are nature. Di mana kalian bisa memanifestasikan dengan sebuah fokus, maka semesta akan memberikan sebuah pelajaran tentang diri kalian sendiri untuk mencintai diri kalian sendiri, dan cintailah diri kalian sesuai apa adanya. Kalian menciptakan sebuah realita yang kalian buat untuk sebuah manifestasi tidak baik, dan semesta akan meremindingnya, mengingatkan. Masih untung kalau diingatkan semesta kalian. Kalau tidak diingatkan sama semesta, ya tidak bisa mami ceritakan kalau begitu. Kenapa mami? Ya kalau tidak diingatkan, kalau masih diingatkan semesta kan berarti masih untung kita. Kalau tidak diingatkan gimana ceritanya? Ya, ini ada belajar memaafkan, melepaskan semua kesakitan dan kepedihan di masa lalu dan masa kini, dengan menjadikan pengalaman hidup untuk saling memaafkan ya. Belajarlah memaafkan, dan karmik maskulin, belajarlah dari masa lalu, pengalaman hidup. Kalau kalian tidak pernah merasa punya salah, ya sudah, manifestasikan aja dalam kehidupan kalian. Mau di masa kini, masa yang akan datang pun, rasa kesakitan dan kepedihan tidak akan mungkin bisa terlepas dari kalian selama sebuah kesalahan dari pengalaman hidup kalian tidak pernah kalian pelajari ya.
selalu terbuka. Hubungan dengan pasangan kalian sangat erat sekali hingga ada keseimbangan hidup satu sama lainnya. Saling memaafkan dan saling terbuka. Jujurlah dengan diri kalian ya. Kalau kalian melakukan sebuah kesalahan ya kalian jujur. Kalau tidak ya apa yang kalian lakukan ya tidak ada keseimbangan hidup satu sama lain. Itu semesta menyatakan seperti itu ya. Kita minta kesimpulannya sayangnya. Cukuplah sudah. Kita selesaikan saja. Ya, jadi di sini hubungan yang dirasa hanya karena sebuah obsesi, hanya karena tergoda untuk sebuah materi ya. Bahkan ada yang merasa ini adalah cinta sejati, ini twin flame. Ternyata hubungan yang dilandasi hanya sebuah drama, disadari oleh karmik bahwa hidupnya juga drama. Bahkan karmik menginginkan untuk sebuah kestabilan hidup yang tidak stuck, sudah ada di dalam genggaman karmik. Dalam artian karmik ingin status, ingin hidup yang tidak stuck, hidup yang tidak menjadikan beban, dan bisa mendapatkan semua rezeki Queen of Pentacle ini. Tetapi bagaimana bisa didapatkan ini semua? Ini keinginan. Keinginan seorang karmik yaitu tidak stuck, tidak mempunyai beban, mempunyai tujuan, yaitu bisa menjadi Queen of Pentacle, kesejahteraan dalam finansial ya, seorang wanita yang sejahtera, feminim yang sejahtera. Tetapi apa dayo, tangan tak sampai. Hidup yang dilakukan untuk sebuah kemakmuran adalah sebuah drama. Drama dari apa? Dari sebuah permainan cinta yang dibuat seolah-olah ini adalah hubungan twin flame, ini adalah hubungan cinta sejati, bahwa aku adalah cinta sejatimu, bukan feminim, seperti itu. Dan maskulin merasa karmik adalah cinta sejatinya, bukan feminim, seperti itu. Bahwa kebahagiaan yang diraih itu ada di karmik. Dan karmik juga merasa seperti ternyata semua dibuat oleh semesta adalah panggung sandiwara dan drama. Ya sayang ya. Itu yang terjadi di karmik. Dan tambah oke. Dan di sini dipastikan sebuah keadilan di mana keserakahan untuk sebuah kebohongan, manipulasi, keinginan yang begitu besar untuk melakukan tindakan atau mencuri apapun, ini dipastikan sudah tidak diinginkan oleh karmik, karena karmik menginginkan dan siap menjalankan sebuah karma. Keadilan keputusan dari Tuhan sudah menegaskan bahwa apa yang kamu lakukan selama ini akan selalu ada di konflik batin seorang karmik, di mana sudah ditegaskan ya, di mana kamu sudah bisa menerima karmamu, di mana kamu bisa keluar dari konflik atau dari yang namanya penipuan, manipulasi, serakah, bermain topeng, ini mencuri. Kalau tidak, maka dipastikan semua yang namanya di dalam diri kamu, karmik tidak akan pernah lepas yang namanya konflik. Itu sayang ya. Oke. Dan di sini pesannya adalah ya, kondisi yang terjadi ya,
hubungan triparti yang diinginkan ternyata tidak membawa apa yang diinginkan oleh karmik, yaitu semua bisa didapatkan untuk sebuah kebahagiaan. Mulai dari hubungan triparti, keuangan, materi apapun tidak didapatkan, bahkan jalan pun bingung. Ajan sayang ya, nanti kita lanjutkan ya. Jadi di sini tujuan yang ingin dicapai karmik itu bingung. Apapun yang dia lakukan itu tidak sesuai dan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan untuk merasakan sebuah kehidupan yang benar-benar bisa dia rasakan itu nggak ada. Hidup dengan konflik, mau merayakan seperti apa? Merasakan hidup penuh dengan sebuah kemakmuran, matahari yang segar, hidup yang aman, tidak ada. Hidup seperti di tempat yang dingin, tapi tetap terasa seperti di tempat yang berapi dan panas ini. Kehidupan yang terjadi oleh seorang karmik ini, kehidupan yang betul-betul panas, penuh dengan konflik, terbakar, dan kondisi tidak ada kedamaian dan ketenangan. Ini yang terjadi. Jadi kalau kalian terlalu ribet ngurusin karmik sendiri aja pusing dengan masalahnya, harusnya kalian bisa lebih banyak healing ya, untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Karmik sebagian karmik tidak merasakan di dalam kehidupan yang dia jalani bersama maskulin. Ya, karena apa? Ya, karena apa? Maskulin benar-benar tidak merasakan kebahagiaan hidup bersama karmik, bahkan konflik, tidak merasakan yang namanya hasrat, ya. Selalu merasa dingin, tidak mempunyai hasrat, bahkan keinginan yang diinginkan oleh maskulin yaitu reunion dengan twin flame. The mirror adalah energi twin flame, di mana keinginan maskulin yaitu kembali bersama feminim. Twin flame yang selama ini dirasakan yaitu energi koneksi yang benar-benar kuat di dalam diri maskulin dan tidak ada di dalam diri karmik, sehingga keinginan besar untuk kembali bersama divine feminim sangat dirasakan oleh divine maskulin, karena kebahagiaan yang dia rasakan hanya kepada feminim, bukan kepada karmik. Dan sudah dipastikan tujuan yang ingin dicapai oleh maskulin adalah bersama dengan karmik, dengan maskulin, dengan feminim, bukan dengan karmik. Karena apa? Hubungan bersama karmik adalah hubungan hanya sebuah permainan. Cinta permainan yang tidak mempunyai sebuah chemistry, twin flame. Bahkan maskulin benar-benar mengatakan kepada karmik, kebahagiaan saya adalah ketika saya bisa bernapas dengan lega, bisa bernapas dengan bahagia, yaitu bersama feminim, di mana saya tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa dada saya sakit. Saya ingin kembali pulang, saya kepingin reuni, dan saya ingin kembali kepada divine feminim. Energi koneksi yang terjadi benar-benar kuat sekarang ini. Sekarang ini energi kuat sekali divine maskulin untuk kembali kepada divine feminim, ya. Bahkan kehidupan bersama karmik sudah babak belur, karena
hubungan bersama maskulin bersama divine feminine ya tidak dirasakan begitu kuat ikatannya. Namun bersama divine maskulin bersama karmik tidak ada yang dia rasakan. Di dalam dada dan jiwanya itu tidak ada dia rasakan tentang sebuah apa? Sebuah cinta sejati itu dia tidak rasakan, tidak ada. Bahkan hubungan yang terjadi itu tidak mempunyai tujuan, hanya tujuannya sebagai permainan cinta yang dibuat hanya karena games, coba-coba ya, coba-coba untuk bahagia, coba-coba untuk semuanya coba-coba. Itu akhirnya when I learned on the fate of the universe, peace become real. Apa yang kalian pelajari di kehidupan di mana kenyataan universe membuat sebuah kedamaian itu bisa menjadi nyata. Kenyataan yang diberikan universe pada saat saksi di dalam sebuah dunia kegelapan adalah menjadi saksi yang real secara nyata dan fakta. Universe melihat apapun yang kamu inginkan untuk sebuah kedamaian, apapun yang kalian lakukan untuk kalian cari yang namanya kedamaian, akan saya buat nyata di mana kalian masih memakai energi kegelapan. Saya menyaksikan semua dan saya akan datang ketika cahaya dari seseorang yang berdoa untuk meminta bimbingan saya ya untuk sesuatu pelajaran tentang sebuah cinta, maka mata, hati, dan pikiran akan saya bukakan tentang kenyataan sebuah yang namanya kegelapan. Di mana kalian bermain dengan kegelapan untuk mencari sebuah kedamaian, maka itu akan menjadi nyata dan secara real, dan semesta akan mensupport apapun menjadi impian kalian akan disupport, dalam artian kalian memakai ilmu kegelapan, memakai jalan kegelapan untuk mencapai sebuah kebahagiaan secara real, maka semesta mengembalikan secara kegelapan juga secara real. Jadi semua dibuat real sama semesta, yang tidak nyata menjadi nyata. Itu, dan di sini on the reverse, mencintai orang lain yang sudah terikat itu sama saja itu menyakiti diri sendiri dengan menikam belati di dadaku. Aku pasrah sudah terperangkap cinta semu. Ya, dari cinta semu, dari cinta semu yang dianggap oleh karmik mencintai orang yang sudah mempunyai ikatan dan menghancurkan. Jadi karmik di sini sebagian menyadari ya, melepaskan semua yang dinamakan hubungan tentang sebuah triparty ya. Hubungan ini selalu konflik karena kamu tidak bisa seimbang dan kita tidak bisa sejalan karena hidup dengan semua ilusi dan bayangan. Walau badanmu padaku tetapi hatimu untuk dia. Maafkan aku, harus akhiri. Aku berhak bahagia hidup normal, yaitu karena sudah disadari oleh karmik, yaitu mencintai orang lain ya, yang sudah terikat itu menyakiti diri sendiri seperti menikam belati di dadaku. Walaupun sebagian tidak mengakui kehidupan karmik dengan maskulin babak belur, tetapi di dalam hati kecil karmik sudah tidak ingin melanjutkan karena babak belur lebih dari babak belur ketika dia meninggalkan pasangannya atau maskulin meninggalkan pasangannya, yaitu feminim, dan sekarang dirasakan konflik yang begitu besar yang tidak seimbang ya. Selama ini konflik ya, bahkan tidak pernah dirasakan sejalan oleh karmik. Hidup hanya bersama bayangan ilusi saja, walaupun badan maskulin bersama karmik, tetapi hati tidak bisa karena hati sudah diikat dan dipegang oleh semesta untuk diserahkan kepada divine feminine dengan kontrak yang sudah ditulis oleh semesta,
Bahkan karmik mengakhiri hubungan juga kepada maskulin karena karmik berhak bahagia hidup normal seperti orang lain juga sayang. Dan di sini pesannya adalah on the reverse. Memperbaiki hati hubungan yang terjadi karena konflik batin butuh keterangan hidup dan menghilang dari kondisi kebersamaan. Sebagian karmik ingin pergi ya karena kondisi hubungan triparty atau hubungan cinta segitiga atau hubungan karmik ya, karma situation yang terjadi itu maskulin ingin keluar dari karmik sebagian ingin keluar dari maskulin, jadi terjadi konflik di dalam kehidupan mereka sekarang. Itu yang terjadi sayangku ya. Jadi Mami mau info pada kalian, kondisi terupdate sekarang ini yaitu masih dalam kondisi yang benar-benar konflik. Mereka lagi konflik, stres, bingung, masalah sana sini, kesulitan dalam hidup. Intinya itu karena apa? Namanya hukum tanam tuai itu berlaku terhadap karmik ataupun maskulin ya, ataupun feminim. Ya, siapa saja yang melakukan kesalahan, siapa saja yang melakukan suatu tindakan ya untuk menyakiti hati pasangannya secara sengaja, maka dipastikan Tuhan tidak menutup mata. Apapun mau dikatakan sudah jalan Tuhan, sudah karena nasib dan takdir Tuhan, tidak ada kompromi. Selama kalian tidak menyadari dengan apa yang terjadi, Tuhan juga tidak berkompromi dengan kalian. Karena apa? Tuhan mempunyai CCTV yang kekal. Tuhan mempunyai yang namanya kalkulator dunia dipegang oleh semesta, ya. Kita tidak bisa menilai apapun yang terjadi, namun dipastikan sudah hukum Tuhan dan semesta. Di mana kalian menanam suatu kebaikan akan akan menuai ya yang baik. Kalian menanam yang tidak baik, menuainya juga tidak baik. Sama, itulah keadilan Tuhan. Oke sayang, untuk kalian semoga ini bermanfaat dan bisa kalian resapi satu demi satu kata-kata dari pesan semesta lewat isi hati ya, pesan isi hati karmik. Tolong untuk sahabat alam, untuk keluarga besar MDF, kalian harus bisa memahami apa yang menjadi inti sebuah story dari Mami Dona. Story ya, biar kalian kuat dan bisa healing sayangku, cintaku ya sayang ya. Kini Mami harus akhiri ya. Badannya Mami sudah babak belur. Teler guys, teler. Ya biasalah ya. Eke kan manusia juga coy. Bukan robot. Ya, tapi tetap semangat ya. Semoga kalau ada waktu Mami bisa live, nanti Mami infokan sayangnya. Oke, sampai ketemu lagi. See you, bye-bye. I love you so much. Bye.